Halo, selamat siang. Kembali lagi bertemu dengan saya, Fajri, dalam YouTube channel saya, Fajri Meka. Kali ini saya akan berdiskusi mengenai good governance atau tata kelola. Kalau kita berbicara mengenai good governance, itu menjadi sebuah kata yang sangat luas sekali maknanya. Kita bicara mengenai governance, tata kelola, good, yang baik. Kalau kita bicara mengenai tata kelola yang baik, berarti berhubungan dengan bagaimana suatu organisasi dikelola ya secara bersama dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dari stakeholders. Nah, kalau kita bicara mengenai good governance, kita bicara sebenarnya mengenai tujuan negara. Bicara di tujuan negara, kita harus melihat kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut dinyatakan terutama di alinea keempat pembukaan yang menyatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, kata-kata kunci ini ya menjadi sebuah makna yang sangat dalam sekali. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan tersebut? Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Tentunya diperlukan sebuah kepemimpinan, ya, sebuah tata kelola yang baik, di mana negara dalam hal ini diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, pertanggungjawaban, dan banyak lagi yang lain. Nah, oleh karena itu untuk mewujudkannya, kita memerlukan yang namanya good governance. Nah, kalau kita bicara mengenai persepsi, sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh rakyat, yang diinginkan oleh masyarakat? Yang diinginkan oleh masyarakat sebenarnya adalah ya rakyat itu pinginnya sejahtera. Rakyat inginnya maju, ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik, ya. Oleh karena itu di dalam good governance bagaimana kita bisa mencapai hal tersebut. Kita mengenal di dalam good governance ada 3 komponen penting, yaitu pemerintah, kemudian masyarakat, dan juga dunia usaha atau swasta. Ini menjadi pilar-pilar yang sangat terkait satu dengan yang lain. Nah, untuk mewujudkannya tentunya perlu ada sinergi, perlu ada keseimbangan di antara para komponen ini. Pemerintah berfungsi untuk membuat kebijakan, pengendalian, dan pengawasan. Kemudian swasta dalam hal ini berfungsi untuk menggerakkan perekonomian juga, aktivitas ekonomi. Sementara rakyat atau masyarakat ya menjadi objek dan subjek di dalam turut berperan serta di dalam sektor swasta maupun pemerintahan. Jadi 3 komponen ini pada prinsipnya harus seiring sejalan untuk mewujudkan tujuan good governance tadi. Nah, apa yang dimaksud dengan good governance? Kalau kita bicara mengenai good governance, kita bicara mengenai 3 kata kunci, yaitu sistem, proses, struktur, ya, di mana diwujudkan di dalam organ-organ suatu lembaga, ya, hasilnya diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan usaha, mencapai tujuan lembaga dengan akuntabel, dan mewujudkan nilai tambah bagi stakeholders. Artinya stakeholders merasa bahwa hal ini sangat diperlukan. Nah, tapi dalam melakukan hal tersebut tentunya tidak bisa sembarangan. Karena bicara mengenai good governance, bicara juga mengenai adanya suatu aturan main. Kalau pengalaman saya dulu membantu berbagai perusahaan, biasanya mereka beralasan nih, secara kebiasaan Pak Fajri itu sudah kami lakukan. Biasanya atasan kami juga melakukan hal tersebut kok. Dari dulu sudah dilakukan. Jadi kenapa harus berubah? Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini yang dengan adanya era good governance atau corporate governance, ada tata kelola ini, itu diharapkan sudah menjadi hilang.
Semua ada aturannya, semua diatur dengan regulasinya. Ada nggak peraturan direksinya? Ada tidak keputusan direksi? Ada nggak keputusan perusahaan? Sehingga pada akhirnya ini akan menjadi sebuah bola salju, ya. Ya memang bicara mengenai good governance, ya tata kelola ini tidak seperti merubah kebiasaan dalam satu malam. Dia memerlukan suatu langkah yang step by step, bertahap, namun terukur. Oleh karena itu biasanya nanti diawali juga dengan adanya suatu roadmap, adanya suatu peta, adanya suatu target untuk mengukur sudah berada di posisi mana organisasi atau lembaga kita saat ini. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka bicara mengenai kata kunci dari good governance adalah bicara mengenai kata komitmen dan konsisten. Komitmen, ya semua harus berperan. Dari level yang paling tinggi sampai level yang paling bawah, mencanangkan suatu komitmen, mencanangkan suatu gerakan. Nah, mencanangkan suatu gerakan ini tentunya bukan lip service, tetapi benar-benar diwujudkan dalam aksi yang nyata. Oleh karena itulah konsistensi menjadi sebuah hal yang juga sangat penting dilakukan. Jadi setelah komitmen terbangun, cara berikutnya adalah kita konsisten menjalankan apa yang sudah kita canangkan di awal tadi. Kalau sudah begini, sesuai dengan target, sesuai dengan aturan, maka tujuan good governance dapat berhasil. Bicara mengenai good governance, kita bicara mengenai aspek dari A sampai Z. Semuanya diatur, semua aspek diatur. Mulai dari aspek perencanaannya, di awal pun pada saat menyusun perencanaan itu sudah dibuat suatu mekanisme, ya, mekanisme tata kelola. Kemudian pada saat pelaksanaannya, implementasinya seperti apa dari hasil perencanaan tersebut. Kemudian pengawasannya seperti apa untuk memastikan bahwa on the right track, sudah berjalan sesuai dengan track yang sebenarnya. Dan yang terakhir, adanya suatu pertanggungjawaban atau suatu laporan untuk menyatakan sejauh mana perencanaan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan dan ada tidak evaluasi perbaikan atau kekurangan yang ada di sana sini. Oleh karena itu nanti bicara mengenai kebijakan-kebijakan good governance, dia akan terus bergerak. Ini bukan kitab suci yang tidak bisa dirubah, tetapi akan terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jadi kalau kita bicara mengenai tata kelola ini, aturan-aturan itu pasti akan terus berkembang, ya, akan terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Baiklah, demikian dulu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar mengenai good governance atau tata kelola. Sampai ketemu lagi guys.